Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim yang insyaallah akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Mujiman dari Pandak Bantul. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan memperbarui syahadat kita diiringi dengan doa zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya kepada beliau Al-Ustadz Mujiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wajahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bangun pagi. Kita semalam dimatikan oleh Allah dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Sebagaimana dalam doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Maka mudah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa kita kapan saja. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup dan kita bisa menunaikan jamaah salat subuh. Man sholat subhi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qiyamal lail kullah, maka mendapatkan pahala seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Maka di antara keutamaan subuh berjamaah mendapatkan pahala
tahajud sepanjang malam. Adapun yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Setelah kita bersyukur kemudian salawat dan salam, Bapak Ibu, di pagi ini kita akan bersama-sama membahas bab yang terkait dengan bulan Muharram, bulan yang istimewa di dalam agama kita, termasuk di antara bulan haram. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan haram. Jadi ada 12, 4 diantaranya bulan haram. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 terpisah bulan Rajab. Maka keempatnya ini adalah bulan haram, bulan suci di dalam agama kita. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 lagi Rajab. Bulan-bulan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam At-Tabari, disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas sebagai bulan haram yang kita umat Islam tidak boleh untuk berperang, tidak boleh berbuat zalim. Ketika beribadah padanya, pahala dilipat gandakan. Ketika berbuat dosa, maka dosanya pun lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, dan topik pembahasan kita terkait bulan Muharram, bulan yang disebutkan pula oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang utama. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan ini disebut sebagai syahrullah, bulan Allah, dan tidak ada bulan yang lain yang disebut sebagai syahrullah kecuali bulan Muharram. Hanya Muharram saja yang disebut Nabi sebagai syahrullah, bulan Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Kata Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan tentang bulan Muharram, karena ini adalah satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam. Satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam. Selain bulan Muharram, itu adalah warisan para Islam. Nama-namanya sudah ada sejak sebelum Islam. Ketika Islam belum datang, Nabi Muhammad SAW belum lahir, masyarakat sudah mengenal Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mereka sudah mengenal Rajab, Sya'ban, mereka sudah kenal Ramadan, Syawal, mereka sudah kenal. Tetapi tidak ada bulan Muharram. Tidak ada bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya namanya adalah Safar Awal. Dulu namanya Safar Awal, lalu kemudian diganti oleh Nabi menjadi Muharram. Kemudian Safar yang saat ini dulu namanya Safar Tsani, lalu menjadi Safar Tok. Tapi tidak pakai Tok. Jadilah Muharram kemudian Safar. Jadi ini menjadi bulan yang istimewa, satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam. Dan tidak ada bulan yang lain, karena bulan yang lain adalah warisan para Islam, warisan millah Ibrahim. Sehingga ketika ada
orang menyebut bulan-bulan yang lain, maka bulan-bulan yang lain adalah peninggalan sejak sebelum Islam, hanya Muharram saja. Bapak Ibu, di dalam Islam bulan ini adalah bulan yang istimewa dan termasuk bulan yang dipilih oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika merumuskan kalender Hijriah sebagai bulan yang pertama, Tetapi di tempat kita semua sudah sama-sama paham, apalagi kita sebagai orang yang lahir di Jogja atau Jawa, itu di bulan Suro, khususnya malam tanggal 1 atau bulan Suro pada umumnya, di sana ada banyak mitos. Ada takhayul, ada bid'ah, ada khurafat. Tiga-tiganya berkumpul di bulan Muharram. Itu sudah dimulai sejak tanggal 30 sebelum tanggal 1. Itu sudah ada mitos-mitos dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tetapi kita juga harus bisa membedakan mana yang itu adalah bagian dari adat dan mana yang itu bagian dari ibadat. Karena di dalam agama kita, perlakuan terhadap adat itu beda dengan ibadat. Kalau adat, prinsipnya adalah bahwa hukum asal adat itu adalah boleh. Al aslu fi adatinal ibahah. Hukum asal dalam adat istiadat kita itu adalah boleh. Disebutkan pula oleh para ulama bahwa al aslu fil adat la yahduru minha. Hukum asal terkait dengan adat istiadat Allah tidak melarangnya. Illa ma hadarahullahu minha. Kecuali yang di situ Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka selama di dalam adat istiadat tersebut tidak terdapat yang dilarang oleh syariat, maka pada prinsipnya adat itu adalah boleh. Lalu apa yang membedakan adat dengan ibadat? Yang membedakan adalah i'tiqad, keyakinan. Ketika sesuatu itu berjalan sebagai sebuah kebiasaan dan tanpa ada keyakinan tertentu di situ, maka itu adalah adat. Tetapi begitu di situ masuk unsur ibadah, masuk unsur keyakinan atau min umuri ta'abbudi, perkara-perkara peribadatan, maka di situ sudah bukan lagi adat. Maka mengeluarkan sesuatu dari adat kepada wilayah ibadah. Dan di dalam agama kita terkait dengan ibadah itu harus ada contohnya, ada dalilnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, jadi ada adat, ada ibadah. Terkait adat sendiri, kalau di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu di jilid yang ketiga, di situ ada 3 yang terkait adat atau budaya. Yang pertama yang diakui oleh syariat. Jadi yang pertama adalah adat budaya yang diakui oleh syariat. Ini yang sejalan oleh syariat. Maka ini diakui. Bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Contohnya apa? Contohnya ini juga budaya. Apa namanya? Peci. Apalagi yang kita pakai yang di bawah? Sarung, batik. Apalagi? Peci, sarung, batik. Napa? Baju koko. Nah, itu semua adalah bagian dari adat budaya. Karena di dalam agama kita yang dianjurkan adalah menutup aurat. Bentuknya itu sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Setiap tempat bisa jadi model dan coraknya berbeda-beda. Apalagi gotong royong, itu juga bagian dari adat. Ada lagi? Ada banyak sekali yang terkait dengan adat istiadat di sekitar kita. Baik, itu yang diakui. Yang kedua, itu adalah adat istiadat yang bisa diperbaiki. Jadi adat istiadat yang bisa diperbaiki.
yang itu aslinya adalah adat istiadat atau budaya yang di dalamnya terdapat sesuatu yang bertentangan terhadap tuntunan agama, tetapi kemudian bisa diperbaiki. Contohnya kalau di zaman Nabi itu ada para pujangga, para penyair. Jadi ada para penyair yang syair-syairnya tersebut itu untuk keduniaan, untuk keberhalaan, untuk kemaksiatan. Lalu kemudian di situ ada penyair-penyair yang syairnya untuk keimanan. Sehingga di situ bahwa kebudayaan atau tradisi yang di situ bertentangan dengan tuntunan agama kemudian bisa diperbaiki. Kalau di tempat kita contohnya apa? Kenapa? Apa itu? Oh ya, tembang. Baik, contohnya misalnya tembang Jowo ya. Baik. Yang kemudian bisa diperbaiki. Ada lagi? Jadi intinya bahwa adat istiadat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam bisa diperbaiki, kemudian selaras dengan tuntunan agama. Kemudian yang ketiga itu adat istiadat atau kebudayaan yang di situ bertentangan dan tidak selaras dengan tuntunan agama dan tidak bisa diperbaiki. Maka yang jenis ini atau model ini kita tinggalkan. Yang jenis ini atau model ini kita tinggalkan. Contohnya adalah adat istiadat yang tidak bisa diperbaiki karena terkait dengan takhayul, kemudian terkait pula dengan kepercayaan ada keramat atau hari-hari keramat, khurafat. Demikian pula kepada model-model ibadah yang tidak dicontohkan oleh tuntunan agama. Maka dalam hal-hal yang semacam ini yang tidak bisa diperbaiki, yang tidak selaras dengan tuntunan agama, maka hendaknya kita tinggalkan. Contohnya adalah pada malam 1 Suro. Itu ada di sana yang terkait dengan adat istiadat kebudayaan setiap tempat, setiap daerah di tanah Jawa ini berbeda-beda. Maka kalau bisa mengeluarkan sesuatu dari keyakinan menjadi sebuah kebiasaan semata, maka itu silahkan. Tetapi itu menyangkut wilayah keyakinan, bukan hanya sebatas kebiasaan semata, maka itu di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Contohnya apa malam 1 Suro? Itu orangnya ramah-ramah. Ini kok bisu. Bingung saya. Oh apa yo? Saya berpikir apa aku keliru? Kok aku kan ora dijawab? Ya waktu saya masih polos banget sehingga saya tidak ngerti. Saya akhirnya mencoba bertanya ke beberapa orang, ada yang menjawab. Dan saya belum nyepadake, belum ngeh kok tidak pakai sandal. Loh kok tahu Bu? Ada yang pernah ikut? Ternyata saya baru tahu, baru ngeh sandal. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang semacam ini ketika menyangkut keyakinan, menganggap ada sebuah keutamaan dan lain-lain, maka ini sudah masuk dalam kategori mitos. Sehingga Bapak, kita sebagai umat Islam tidak perlu mempercayai hal yang semacam. Kalau sebenarnya adatnya sebatas kebiasaan saya untuk foto-foto misalnya begitu, tapi masalah bisa ndak orang-orang awam semuanya keyakinannya hanya sebatas foto-foto, sebatas kebiasaan saja. Kira-kira sakit ndak mboten? Sakit. Ya. Baik. Jadi sosialisasinya tidak mudah. Dari sesuatu yang sebelumnya ada keyakinan kepada sesuatu yang di situ hanya dianggap sebuah satu cara untuk menarik wisata misalnya. Itu bisa atau tidak, itu yang paham adalah pemburu. Kalau rakyat kecil tidak begitu paham apakah bisa atau tidak. Baik, Bapak Ibu, kemudian apa lagi selain itu? Di tempat yang lain misalnya ngalap berkah kepada kiai selamat. Nah, ya, jadi ngalap berkah kepada kiai selamat. Maka
Bapak Ibu yang bahagia yang dirahmati Allah. Ada lagi yang lain? Yang mitos? Ngalap berkah Kiai Slamet. Kungkum di tempuran. Pernah? Oh belum. Ya aja lah. Baik. Itu di tempuran biar mendapatkan kesaktian. Baik. Itu semua juga bagian dari mitos-mitos yang ada. Dan ada banyak sekali. Tidak hanya itu saja. Sehingga kisah takhayul yang ada pada bulan Suro atau dalam satu suro itu banyak kita jumpai di sini kita. Termasuk larangan menikah di bulan Suro. Sehingga orang-orang Jawa pada umumnya itu akan mencari bulan selain bulan Suro karena dianggap bulan yang pembawa sial. Sebenarnya disebutkan dalam karya sastra Jawa namanya Serat Centini. Di situ disebutkan bahwa orang yang menikah di bulan Suro maka dianggap akan bawa malakah. Tidak berani ngunggahi mulu, ya, tidak berani ngunggahi mulu. Tidak berani mengawali membuat bangunan rumah. Alhamdulillah keyakinan semacam ini lambat terkikis. Kalau tidak mungkin banyak kuli bangunan yang nganggur. Ya, tidak ngunggah kemolo, tidak berani pasang pondasi. Ngeduk sumur berani enggak? Enggak berani ngeduk sumur. Apalagi khitan boleh? Enggak boleh. Besok pas libur ini. Enggak jadi khitan kalau masih meyakini begitu. Baik, di zaman Nabi juga ada keyakinan serupa. Di zaman Nabi yang tersebut di bulan Syawal. Jadi zaman itu ada fenomena unta ekornya di bulan Syawal. Nah, unta yang mengangkat ekornya di bulan Syawal itu satu tanda bahwa unta itu tidak mau kawin. Satu tanda bahwa unta itu tidak mau kawin. Ini beda dengan sapi. Sapi itu kalau ekornya diangkat, pertanda sapi itu pengen. Jadi bahasa sapi sama unta beda. Kalau unta ekornya diangkat, tidak mau kawin. Kalau sapi ekornya diangkat, pengen kawin. Nah, beda bahasa hewan. Bahasa beda. Orang Jogja itu kalau geleng tidak mau. Orang India kalau geleng-geleng mau. Geleng-geleng atau pacak gulu. Kalau orang India itu loh, kan menunjukkan mau kalau mereka geleng-geleng. Nah, gitu loh. Ya kan? Itu mau. Kalau Jogja geleng-geleng tidak mau. Gelengnya pun beda kalau Jogja kan gini. Nah, kalau mereka gini ya. Nah, baik. Jadi bahasanya beda. Baik. Maka orang-orang jahiliyah punya pikiran yang simpel. Apa pikiran mereka? Kalau unta saja tidak mau kawin, apalagi orang. Maka lebih-lebih lagi orang tidak mau kawin. Karena kalau kawin itu akan berakibat sial. Istilah Nabi SAW ketika menikah dan menikah lain memilih bulan Syawal untuk menepis anggapan bahwa bulan Syawal adalah bulan sial. Sehingga belajar dari keteladanan Nabi, maka salah satu bulan yang baik untuk dipilih nikah di tempat kita adalah bulan Suro. Karena Nabi dulu masyarakat punya anggapan Syawal sebagai bulan sial, tetapi sebagaimana kesaksian Aisyah, beliau dinikahi di bulan Syawal. Dan ketika ada orang hendak dinikahkan, beliau menikahkan di bulan Syawal. Kemudian anggapan masyarakat tersebut pudar karena Nabi menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Sehingga Bapak Ibu yang sudah berkeluarga yang mau nambah bisa di bulan Suro. Yang belum juga bisa menikah di bulan Suro, di bulan Muharram. Untuk apa? Meneladani Nabi menikah di bulan yang dianggap oleh masyarakat sebagai bulan sial. Insya Allah banyak plusnya kalau masyarakat masih punya keyakinan sial. Apa plusnya? Cari cateringnya mudah, harganya lebih mudah, sewa gedungnya lebih murah. Itu salah satu nilai plusnya. Tidak tahu saya di tempat ini, di tempat kita itu masih ada enggak keyakinan tidak berani di bulan Suro. Tesih wonten mboten? Masih. Kutha Yojo masih. Kok isi? Ternyata masih. Pripun? Oh iya. Baik. Intinya kita tidak boleh punya anggapan semacam itu. Nah, anggapan semacam ini di tempat kita biasa disebut apa namanya? Keyakinan mitos atau takhayul. Di zaman Nabi juga ada.
biasa disebut sebagai tasya'um atau disebut sebagai tiaroh, anggapan sial. Maka kata Nabi, at-tiaratu syirkun, tiaroh itu syirik, at-tiaratu syirkun, tiaroh itu. Jadi Nabi menyebut beberapa kali. Maka ketika terbetik dalam pikiran kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu pada waktu tertentu itu adalah berakibat sial, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la thaira illa khairuka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan, tiada kesialan kecuali kesialan yang sudah Engkau tetapkan, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Jadi kadang-kadang kita sebagai masyarakat muslim sudah tahu bahwasanya itu adalah mitos. Tetapi ketika kita hendak menjalankan itu, tiba-tiba ada orang ngomong, hati-hati lu, dek, gitu juga. Miur pikiran kita. Maka saat itu berdoalah kepada Allah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tiada kesialan kecuali yang sudah Engkau tetapkan, dan tidak ada sesembahan melainkan Engkau. Nah, itu untuk menepis keyakinan yang disampaikan oleh orang tadi. Dan sudah. Ini tidak hanya bulan Syuro, di bulan lain pun ada banyak mitos. Orang hamil mitosnya banyak itu. Sampai pecel lele tidak mau jualan. Kenapa? Takut kalau anaknya koyo lele. Ya, karena geledek lele kan, jadi kepalanya dipukul. Ada keyakinan begitu? Ada. Bahkan ada yang tawakal dengan peniti, sehingga orang hamil selalu membawa peniti supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, ini yang semacam ini adalah bagian di keyakinan yang mengotori akidah, mengotori tauhid kita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syuro kemudian orang yang lahir di bulan Syuro itu biasanya dibuatkan pula napa? Sajen. Loh, kok pirsa, Pak? Bapaknya ini banyak tahu loh ini. Baik. Jadi orang yang lahir di bulan Syuro biasanya Syuro dibuatkan ruatan. Ruatannya berupa sesaji among. Lalu kemudian dibacalah nai among ke among iki lho tak sangoni sego golong ketan kolak apem lan sak piturute. Lalu kemudian disampaikan iki tak sangoni. Nah, mutuku aja dimomong cedak-cedak kali, aja dimomong cedak-cedak geni, aja dimomong cedak-cedak, dan seterusnya. Setelah itu momongan cedak-cedak rezeki. Nah, maka yang semacam ini termasuk berdoa pada selain Allah. Dari nyai among kiai among iki tak sangoni dan seterusnya. Kemudian diminta untuk momong supaya ojo cedak-cedak geni, ojo cedak momong cedak rezeki. Nah, jadi ini justru malah berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak yang semacam itu, tidak hanya itu. Ada angin besar. Apa ketika ada angin besar yang dilakukan? Masyarakat kita ambil garam. Oh, kok berasa? Bapaknya tahu juga. Bukan mantan toh, Pak? Jadi ambil garam sama beras. Nah, ambil beras sama garam lalu nyebarnya di mana? Kok wong yo aja ngerti lho. Nyebar di atas genting, lalu di depan rumah. Nyai Maruto, Kiai Maruto iki kilu tak sangoni bersuyah, ojo mandek temoleh liwat dalan kri, ojo ngurus omah-omah, ojo ngurusak wit-witan liwat. Biur. Pripun? Ya, belajar. Karena kalau menghafalkan nanti dikira teori. Kita pelajari dulu sebelum ceramah, harus riset dulu. Supaya tidak dibilang umdu, teori. Jadi memang mencoba untuk riset dulu. Jadi memang dari lafaz-lafaz permohonannya bukan kepada Allah, tapi kepada Kiai Maruto Nyai Maruto, kepada Kiai Among Nyai Among. Baik. Sehingga hal yang semacam itu tidak bisa dianggap sebagai adat, tidak bisa dianggap sebagai budaya, tetapi sudah menyentuh wilayah keyakinan, wilayah syariat, wilayah agama. Padahal dalam urusan keyakinan, urusan syariat itu kita ar-rujuk bil kitabi was sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita
belajar ilmu agama, belajar akidah yang lurus, supaya kita tidak terombang-ambing oleh satu adat istiadat, satu kebiasaan yang di situ terdapat penyimpangan di dalam agama. Adapun tadi yang disebut sebagai keris, memandikan keris, itu masih ilmiah selama tidak ada keyakinan tertentu, karena memang perlu dirawat. Itu adalah peninggalan budaya. Jadi barang siapa yang masih memiliki, masih punya, tidak masalah kalau kemudian dicuci, dibersihkan, diwarangi supaya tidak korosi, Yang menjadi masalah itu kalau kemudian bekas air cuciannya dianggap membawa berkah, lalu kemudian dibuat mandi. Ini bahaya sebenarnya, apalagi dibuat minum. Ada tinggal minum mati nanti, itu kotor loh itu. Baik, itu yang tidak boleh. Tapi kalau membersihkan itu adalah benda peninggalan budaya, itu silahkan kalau mau dirawat selama tidak ada keyakinan apapun di situ. Maka Bapak Ibu, bolehkah kita memiliki benda-benda semacam itu? Maka lihatlah kepada keluarga kita. Kalau tauhidnya sudah lurus, tauhidnya sudah benar, maka tidak mengapa sebatas dirawat. Apalagi Bapak Ibu yang pegawai negeri, itu ada tuntutan setiap hari apa pakai seragam Jawa. Hari apa pegawai negeri? Kemis. Kok ono kliwon ono pon? Yang bener, yang pegawai negeri yang mana ini? Kemis Pahing ya, pegawai negeri Pak ya. Nah, valid ini. Tiap Kemis Pahing pakai baju adat Jawa, lalu kemudian nyengkelit keris. Boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah dalam masalah ini. Yang menjadi soal adalah kalau kemudian menganggap rezekinya menjadi lancar, kalau menganggap bahwa itu mendatangkan keselamatan dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang lainnya lagi yang banyak dilakukan oleh orang adalah mereka menyambut bulan atau bulan Muharram itu dengan doa awal dan akhir tahun dengan format khusus. Karena sesungguhnya di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, umat Islam belum punya kalender. Jadi umat Islam belum punya kalender. Kalender itu baru ada 7 tahun setelah Nabi wafat. Jadi selama masa pemerintahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum punya kalender. Pada masa sahabat Abu Bakar belum punya kalender. Baru punya kalender pada masa Khalifah Umar. Semoga Allah meridhoinya. 7 tahun setelah Nabi wafat itu baru punya kalender. Praktis pada saat itu tidak ada awal akhir tahun kalender irung tuh. Baru kemudian dirumuskan kalendernya mau pakai perhitungan apa, kemudian diawali dari apa? Apakah dari hijrahnya Nabi, dari wafatnya Nabi, atau dari lahirnya Nabi? Baru kemudian dirumuskan punya kalender sendiri. Sehingga tidak ada di zaman Nabi maupun di zaman sahabat Umar itu awal maupun akhir tahun doa-doa seperti yang kita kenal saat ini. Maka kalau ada doa-doa semacam itu, yakinlah itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat Rasulullah, tetapi itu dari para ulama yang datang kemudian. Jadi bukan dari Nabi. Tapi kalau doa banyak riwayat Buddha sahih. Maka kalau doa bisa berdoa awal bulan atau doa melihat hilal. Jadi ada doa melihat hilal, ada doa awal bulan. Di antaranya adalah Allahumma adkhilhu bil amni wal iman wassalamah wal islam. Ya Allah, masukkan aku untuk aman dan iman. Kemudian berikan aku keselamatan juga, senantiasa dalam keislaman dan seterusnya. Maka yang awal bulan itu dibaca setiap awal bulan. Sehingga kalau awal tahun ya otomatis awal bulan. Tetapi kalau kemudian ritual khusus yang pada saat awal tahun atau akhir tahun, maka itu tidak seperti yang diamalkan oleh sebagian orang, Yasin akhir dan awal. Sebelum maghrib baca Yasin, setelah maghrib baca Yasin. Itu tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengamalkan yang semacam itu. Karena memang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menurunkan begitu. Apalagi selain Yasin awal, Yasin akhir. Sholat awal atau akhir tahun itu juga tidak ada. Sholat khusus awal akhir tahun. Tidak ada Yasin awal akhir tahun. Sehingga kita tidak perlu mengamalkan yang semacam itu semua. Termasuk tidak perlu pula untuk mencela bulan Sunni dengan bulan Muharram dengan menyebut bulan. Nabi sendiri bersabda, la tasubbud dahr, jangan mencela waktu. Jadi ini hadis qudsi bahwa Allah berfirman mencela waktu, wa anad dahr, dan akulah pemilik waktu. Jadi Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, tidak boleh bagi kita untuk mencaci maki atau mencela waktu. Begitu masuk bulan Syuro, sial ini, dan seterusnya. Maka yang semacam ini perlu untuk kita hindari. Tidak perlu mencela atau mencaci maki bulan Muharram. Karena di dalam akidah kita jelas ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Jadi menimpa kita tidak akan luput dari kita. Apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita. Sehingga yakin segala sesuatu qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua sudah terjadi dengan takdir Subhanahu wa taala. Sehingga kalau terkena musibah, boleh kita menyandarkan kepada takdir. Sehingga orang meninggal di bulan Syuro, kemudian besoknya kepleset di kamar mandi, bilang saja takdir. Tapi banyak orang yang dihubung-hubungkan. Nah, tentu wingi dikandani ora gugu kepleset saiki. Yang tidak menikah bulan Syuro pun yang kepleset banyak. Tapi tidak pernah dikaitkan. Kemudian apalagi ternyata di jalan serempetan. Orang bilang, "Nah, tenan toh, serempetan." Padahal tiap hari di DIY selalu orang serempetan. Tapi tidak dikait-kaitkan. Kenapa? Ya musibah itu terjadi karena sudah menjadi bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita, ketika kita tertimpa musibah, maka sandarkanlah kepada takdir, yakni qadarullah syaa fa'ala. Sudah, sandarkan pada takdir. Tapi kita tidak boleh menyandarkan kepada takdir sesuatu yang sifatnya ibadah. Ngopo kok ora salat? Takdir. Enggak boleh. Kalau yang semacam itu tidak boleh. Terus ikhtiar yang maksimal. Tidak boleh mengatakan takdir. Di zaman dulu, di zaman sahabat Umar juga ada orang yang seperti itu. Ketika ada orang mencuri di zaman sahabat Umar, lalu ditanya oleh Khalifah Umar, kenapa kamu mencuri? Dijawab oleh pencuri ini, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena takdir. Maka kalau banyak bicara, didatangi, dikeplak, tampar, ceplak begitu. Lalu kemudian pencurinya bilang, kenapa kamu tampar saya? Saya nampar kamu karena takdir. Baik. Sehingga sadarlah orang itu bahwa sesuatu yang sifatnya ikhtiyari itu jangan kemudian kita sadar kepada takdir. Malas kok bilangnya takdir. Ngopo ora salat takdir. Baik. Bapak Ibu. Kemudian pula di bulan Muharram ini apa yang bisa kita amalkan? Yang bisa kita amalkan adalah perbanyak puasa. Itu yang bisa kita amalkan. Kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa sesudah Ramadan di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi kita bisa perbanyak puasa. Nah, kadang-kadang yang punya begitu tidak populer, tidak kenal masyarakat. Tapi yang tidak ada tuntunannya malah viral, terkenal. Tapi yang ada tuntunannya kurang begitu dikenal. Sehingga ketika ada orang dan Muharram berpuasa, poso. Ya, padahal itu termasuk bagian dari tuntunan agama kita. Bisa perbanyak puasa di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram ini bisa berpuasa di hari apa saja. Karena Nabi sudah menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling utama sesudah Ramadan. Itu adalah di bulan Allah, bulan Muharram. Maka kalau mau puasa sunnah yang paling utama sesudah Ramadan ya tak lain bukan itu adalah di bulan Muharram. Maka silahkan puasa di bulan Muharram. Kemudian apa lagi? Bisa puasa pada tanggal 10
Nah ini ada penekanan di puasa tanggal 10 ini ditekankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu masyarakat jahiliyah di Mekah itu juga sudah terbiasa pada puasa tanggal 10. Biasa. Dan itu adalah puasa warisan milah Ibrahim. Jadi warisan dari milah Ibrahim. Karena orang-orang yang berada di penduduk Mekah saat itu, meskipun pada saat itu mereka banyak menyembah berhala, 80 berhala, tapi masih sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga di seputaran Mekah pada saat itu penganut agama Ibrahim, tetapi sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Maka kemudian ketika Nabi datang itu diluruskan. Baik, kemudian Bapak Ibu, kenapa puasa tanggal 10 selain tadi sudah warisan milah Ibrahim? Ketika tiba di Madinah, maka saat itu menjumpai orang Madinah, khususnya orang-orang itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya auna aula, bahwasanya aku lebih utama, lebih berhak untuk berpuasa tanggal 10 Muharram, sehingga kita bisa berpuasa tanggal 10 Muharram. Pada hari itu, tanggal 10 itu disebutkan dalam hadis, saat itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Jadi Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah pada bulan Muharram tanggal 10. Sehingga ketika ada orang bahwasanya tanggal bahwa bulan Muharram adalah bulan sial, itu benar Fir'aun dan pengikutnya. Ya, karena Fir'aun dan pengikutnya di tanggal 10 Muharram dan para pengikut tenggelamkan. Nah ini namanya bulan disebut Suro, salah satunya dulu yang mencetuskan kalender